Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar lagi. Kalau kalian sedang berretorika, perhatikan emosi audiens. Kalian ingin output yang seperti apa? Perhatikan titik-titik tadi, kemarahan, rasa malu, dan lain sebagainya. Baik, makanya kata Aristoteles, kehormatan dan reputasi yang baik itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena setiap orang membayangkan dirinya orang baik. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kebaikan tentang dirinya, kepercayaan dirinya akan meningkat. Jadi penilaian terhadap dirinya semakin meningkat jika dia semakin percaya orang mengatakan hal ini tentang dirinya. Ini rumus tadi ya, kebaikan. Kita semua kan merasa orang baik. Saya yakin kalian yang hadir malam hari ini itu merasa saya sudah baik kok. Padahal mungkin ya sering melakukan salah ini, khilaf itu, dosa ini, dosa itu. Tapi kalian tetap merasa saya itu orang baik. Ya saya ada lah Pak salahnya dikit-dikit, tapi saya kan orang baik. Orang itu bahkan melakukan kejahatan pun masih merasa dirinya baik. Bahkan kadang-kadang seandainya mungkin kebaikannya tidak banyak dalam dirinya. Misalnya, sampean itu kerjaannya kok korupsi terus misalnya. Terus ketika dia tidak bisa mencari kebaikan dirinya, biasanya melempar keluar. Korupsi saya paling berapa? Itu loh korupsinya jauh lebih besar. Ngapain sibuk dengan saya? Dia akan melempar keluar. Allah, wong ini kesalahan kecil saja. Lebih banyak orang melakukan kesalahan. Akan begitu. Karena secara alami orang akan mencitrakan dirinya sebagai orang baik. Ini bisa jadi kelemahan, tapi kadang-kadang juga bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi peluang bagi kita untuk masuk lewat jalur retorika tadi. Ujilah dia, tegaskan kebaikannya, tegaskan betapa dia orang penting. Itu akan lebih mudah masuk persuasi kita. Nah, kecil-kecil tulisannya, jenis pidato publik. Kalau ini yang sifatnya luas, kita menyampaikan kebenaran ke publik. Ada 3 jenis pidato publik. Yang pertama pidato politik, yang kedua pidato di ruang pengadilan, yang ketiga pidato seremonial, ya, ngomong di depan masyarakat umum. Jadi kata Aristoteles ada 3 jenis pidato. Kalau pidato politik, audiennya ya orang-orang politik, anggota dewan. Kalau pidato di ruang pengadilan, ya audiennya para juri, termasuk mungkin hakim, jaksa yang ada di ruang pengadilan. Kalau pidato seremonial, audiennya umum, publik yang nonton kita bicara. Kayak ini namanya seremonial. Nah, kemarin kalau kampanye itu pidato politik. Kategorinya sekarang, kalau pidato politik itu biasanya isinya rencana atau himbauan dan penolakan.
ini loh yang baik, kalau yang ini tidak baik. Saya mau melanjutkan ini, tapi yang ini saya tolak. Ini pidato politik. Rencana saya ini, saya tidak setuju yang itu, saya ingin ini. Ini kategorinya itu. Kalau di ruang pengadilan itu ya menerima dan menolak. Saya terima tuduhannya atau saya tolak tuduhannya. Kalau umum itu ya isinya pujian atau celaan kata Aristoteles. Jadi memuji orang atau mencela orang, memuji sesuatu atau mencela sesuatu. Kalau dalam Islam kan ya antara amar ma'ruf atau nahi munkar. Nah, terus waktunya. Kalau political speech, pidato politik itu masa depan. Ya, politikus itu kan isinya janji-janji untuk masa depan. Besok saya begini, nanti akan saya tolak ini. Ya kita tidak tahu konkretnya gimana. Yang penting ini realisasinya di masa depan, tentang masa depan. Ke depan saya ingin begini loh, ke depan saya ingin begitu, kan selalu begitu. Pasti tidak sekarang. Kemudian contohnya banyak, saya tidak perlu nyontoh lah, kalian bisa apa. Janji-janji politik itu kan di mana-mana ada bertebaran. Semuanya di masa depan. Kalau di kita selama ini kan ngertinya masa depan itu sesuatu yang belum jelas, belum pasti. Jadi kalau kalian besok kok dulu janjinya apa, sekarang apa? Lu kan bukankah sudah jelas dulu bahwa masa depan itu belum pasti. Ya jangan kecewa. Rumusnya kan memang begitu. Nah, terus masa lalu, kalau tentang pidato pengadilan tadi adanya di masa lalu. Di masa lalu apa? Itu kan tentang perbuatan, tindakan, kejahatan yang kemarin terjadi. Yang sudah kejadian kemarin, makanya itu diterima atau ditolak, itu tentang yang kemarin sudah terjadi. Ini jahat beneran maupun tidak terlalu jahat. Sementara kalau seremonial itu tentang masa kini, sekarang. Tadi kan ada muji, ada mencela. Itu kan karena fenomena hari ini, sekarang. Kalau dari sisi tujuan, pidato politik itu akhirnya dua, antara berguna dan tidak berguna. Jadi bermanfaat ini yang Bapak sampaikan, atau tidak ada gunanya Pak, ngapain capek-capek ngomong misalnya. Itu dua kalau politik. Kalau pidato pengadilan dua juga, antara adil dan tidak adil. Kalau pidato seremonial dua, antara yang terhormat dan yang tercela. Terus ya nanti kalian ulang ya, kecil-kecil tulisannya. Premisnya atau istilahnya Aristoteles ada pakai istilah topoi. Topoi itu topik atau tema. Premis berarti kayak tadi ya, antimemnya. Dalam urusan pidato politik, perhatikan tiga hal. Yang pertama, kebahagiaan. Di antara filsafatnya Aristoteles yang terkenal kan tentang kebahagiaan. Jadi premisnya harus kebahagiaan, mengarah pada kebahagiaan. Yang kedua, tentang yang baik atau yang lebih baik, yang menguntungkan atau yang lebih menguntungkan. Itu harus jadi premisnya, jadi dasarnya. Istilah premis masih belum familiar. Dasar berpikirnya apa? Kebahagiaan, keuntungan atau kebaikan, dan yang ketiga konstitusi, undang-undang. Tidak boleh nabrak undang-undang. Kalau pidato di ruang pengadilan, kata Aristoteles, premisnya ada 5. Tentang perbuatan yang salah dan motifnya. Jadi jangan dilupakan, ada perbuatannya salah tapi motifnya bisa dimaklumi. Mungkin karena kepepet, terpaksa dan lain sebagainya. Atau tidak bisa dimaklumi karena tidak ada angin, tidak ada hujan kok melakukan kejahatan.
Yang kedua tentang kesenangan, hedon. Ada kalanya orang melakukan kejahatan itu motifnya ingin senang-senang saja. Yang ketiga, pikiran pelaku dan karakteristik korban. Itu juga harus dilihat. Pelakunya pikirannya ngeresu, padahal korbannya sudah baik-baik malah dijahati. Atau karakter korbannya memang mancing-mancing sih. Itu kan juga harus dicek. Makanya pelakunya tersinggung, akhirnya itu permisnya harus mengarah ke situ. Yang keempat, jenis perbuatannya, adil atau tidak adil. Dan yang kelima, level kesalahan. Jadi kesalahan itu mungkin sama-sama mencuri, tapi yang ini sama sekali tidak bisa dimaklumi, kalau yang itu bisa dimaklumi. Karena kelaparan, tetangganya pelit semua, anaknya sudah stunting, tidak ada biaya, tidak ada apa, pemerintah tidak bantu, terpaksa dia terus ngambil rambutan apa jambu apa mangganya tetangganya, terus dilapor ke polisi. Misalnya itu kan ada leveling kejahatan. Nah, kalau untuk yang pidato seremonial yang umum ya isinya sebenarnya dua. Harus peduli dengan mana baik, mana buruk, mana terhormat, mana tercela. Orang ceramah itu kan seputar itu. Yang baik, yang buruk, yang terhormat, yang tercela. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang audiennya. Audiennya kalau menurut Aristoteles ada 3. Anak muda, orang tua, dan orang-orang di usia prima. Ini harus jadi perhatian kalian, boleh tidak setuju wong ini analisisnya Aristoteles. Ini anak muda zaman itu, abad ke-4 sebelum Masehi. Kira-kira sama tidak ya dengan anak muda abad 21? Jadi kata Aristoteles, audien kalau anak muda itu punya beberapa karakter. Yang pertama apa? Keinginannya kuat, tapi tidak stabil. Tidak stabil itu sekarang keinginan kuatnya apa? Besok terpengaruh apa? Bisa berubah 180 derajat. Entah karena apa, pokoknya tiba-tiba ganti keinginan begitu saja. Dulu awal masuk kuliah sudah saya ingin lulus tercepat sambil sekalian hafalan Quran. Nanti kalau sambil kuliah ya poso Senin Kemis ngaji macam-macam gitu. Begitu kuliah, wali aneh yang terjadi. Kuliah males, ngaji ratau, dan lain sebagainya sudah. Nah ini khasnya anak muda, molah malu. Nanti lihat film apa, pingin kayak gitu, terus keinginannya ganti. Nanti dipengaruhi temannya siapa, berubah lagi. Nah nanti kalau ceramah di depan anak muda, perhatikan ini. Mereka keinginannya kuat tapi tidak stabil. Makanya tiap ngaji selalu saya wanti-wanti, istiqomah ya, karena khawatir saya itu tadi berubah terus minatnya. Yang kedua, ya ini agak negatif, pikirannya kurang panjang, pertimbangannya singkat, tidak mau panjang-panjang mikir, sudah lah Pak, nanti dipikir belakangan kalau ada kasus. Sementara maju saja dulu, nekat saja dulu. Nah, ini gaya anak muda. Kalau orang tua bikin acara itu kan dirancang detail, nanti jam pertama ada ini, berarti kita harus menyiapkan itu kalau orang tua. Kalau anak muda, alah jalan saja lah Pak, nanti kalau ada masalah baru diatasi bersama. Itu bedanya yang muda sama yang tua. Kalau rapat sama yang tua-tua itu lama detail. Kalau rapat saya yang muda-muda, yang lama makannya, ngobrol makan. Sudah ya, sepakat ya, siap, sepakat, jalan. Itu khas. Nah, kemudian anak muda biasanya mudah kehilangan kontrol. Sangat mudah terpengaruh, sangat mudah kehilangan kontrol. Ya ini memang masih muda. Masih emosional, itu sama dengan bawahnya. Jadi emosinya masih mudah terpancing.
masih emosional. Ini cirinya anak muda. Kemudian ingin superior, merasa dirinya hebat, merasa aku sudah bisa kok, aku sudah unggul, temenku itu semuanya di bawahku. Apa? Itu gayanya anak muda sudah. Yang aktivis nganggep mahasiswa kok kuliah di perpus saja, nganggep yang di perpus negatif, yang di perpus gitu nganggep anak-anak aktivis yang tidak karu-karuan kuliah kok begitu. Jadi masing-masing merasa dirinya superior. Yang rajin ngaji nganggep anak-anak yang tidak ngaji itu tidak ngerti pentingnya ilmu. Nanti yang tidak mau ngaji, wong masa muda sekali kok ya tinggal ngaji, ya dinikmati. Untuk seneng-seneng lah, kapan lagi muda. Jadi masing-masing merasa dirinya superior di posisinya sendiri-sendiri. Itu khas anak muda. Terus kata Aristoteles, anak muda itu lebih royal. Kenapa? Kata beliau, karena belum tahu susahnya cari duit. Jadi dengan santainya saja menghabiskan uang, habis ya nelpon bapak lah nanti kan ada suplai. Itu khas anak muda. Jadi tidak hati-hati membelanjakan uang. Kadang-kadang tidak taktis. Wong kirimannya berapa, yang dibeli apa, nanti akhir bulan kok sudah menipis. Ini khas anak muda sudah. Kemudian tapi istimewanya apa? Penuh harapan. Jadi anak muda itu lebih berani dan positif berpikir dan penuh harapan. Semengenaskan apapun situasinya, lebih berani anak-anak muda. Jadi kalau orang tua karena pikirannya panjang, jadi mau memutuskan apa itu pertimbangannya macam-macam. Kalau anak muda tidak usah. Makanya kadang-kadang orang itu kalau telat nikah sampai usia sekian banyak, itu biasanya malah lebih lama. Karena tambah banyak pertimbangannya, tambah dewasa. Tapi yang kayak kalian ini masih muda-muda kan, karepe rabi, wae nekat, wae pengen tidak apa-apa lah Pak, rezeki dijamin Allah lah Pak, apa sekarang kamu itu khas anak muda sudah. Jadi berani. Ya kayak tadi, nanti kalau ada masalah ya dipikir belakangan. Ini khas. Ini jadi perhatian ya, audien anak muda beda dengan audien orang tua. Nah, anak muda juga mudah percaya tapi sekaligus mudah dibohongi. Nah, kalian karena masih mudah terpengaruh, pengalamanmu belum panjang, belum luas, lebih mudah dibohongi. Terus sering berlebihan, agak lebay. Ini khas anak muda. Allah, urusan biasa-biasa rasanya luar biasa. Ini khas anak muda. Sering merasa heboh sendiri. Nah, itu khas anak muda. Kemudian mencintai teman. Kata Aristoteles, anak muda itu biasanya lebih setia dengan temannya daripada pacarnya. Ya kamu boleh baca bukunya. Maksudnya senang bersahabat. Kadang-kadang diperintah orang tuanya apa, tidak terlalu mendengarkan. Tapi begitu temannya ngajak, tidak berani dia. Harus kalau teman lebih setia kawan. Kemudian yang terakhir merasa tahu, itu khasnya anak muda. Seolah-olah saya sudah ngerti. Kalau cuma gitu bisa lah, kira-kira bisa sebenarnya. Bisa ya, bisa enggak. Tapi merasa tahu. Nanti setelah ini mungkin kalian merasa, sekarang saya tahu retorikanya Aristoteles, kan sudah langsung merasa begitu. Padahal kalau disuruh ngomong, coba kamu cerita. Ya, mesti pelegak-peleguk terusan. Nah, itu khas. Biasanya habis apa merasa apa. Dulu pernah di kampus diajar apa, pernah diajar ini, paham lah, tahulah lumayan. Saya coba cerita, dia mesti goyang lagi. Itu khasnya anak muda, merasa tahu. Berarti apa? Ya kalau kita berretorika, berhadapan dengan audien anak muda, perhatikan karakter ini. Dengan segala kekurangan dan kelebihan.
Kebalikannya apa? Orang tua. Di bukunya Aristoteles tidak nyebut umur sih. Semoga di sini yang muda-muda tidak merasa tua. Atau loh, saya masih muda loh Pak, tapi kok tipenya kayak orang tua di sini ya? Tidak tahu saya. Wong itu Aristoteles yang bilang kok. Kata Aristoteles kalau orang tua biasanya peragu dan setengah hati. Yaitu tadi mungkin karena pengalamannya sudah luas, wawasannya sudah lumayan, apa-apa jadi banyak pertimbangan. Mau berangkat ngaji, nanti kalau hujan gimana? Nah, kalau kena air terus masuk ke masjid, bajunya agak basah, dibawa kipas angin, nah terus berarti nanti masuk angin. Kalau masuk angin terus berarti beli antangin sekalian lah sebelum berangkat. Itu mikirnya panjang sampai ke sana. Itu orang tua. Jadi sering setengah hati, banyak pertimbangan. Kemudian lebih sinis. Orang tua itu lebih tidak percaya. Anaknya gini, alah kamu anak kecil ngerti apa? Alah tidak bisa lah, sudahlah. Itu gaya orang tua, sudah kamu jangan kaget. Jadi kalau bapakmu, ibumu sering meremehkanmu, alah apa bisa, sudahlah biar. Itu gaya mereka. Agak sinis. Kemudian pelit. Kalau tadi yang anak muda kan royal, ini yang tua pelit biasanya. Padahal kamu tahu punya duit, minta ini minta itu, ya pelit. Karena mereka perhitungan, mereka tahu susahnya cari uang. Kayak kalian kan karena tidak tahu terus royal. Tapi mereka tahu sulitnya cari uang, makanya agak perhitungan. Kemudian tidak mudah percaya, suka curiga. Kadang-kadang kan kalian harus 2-3 kali meyakinkan. Padahal kemarin sudah dijelaskan, ditanya lagi. Ini keluar sama siapa, sampai jam berapa, sampai. Ini gaya orang tua. Selalu khawatir bahaya. Jadi yang ada di pikirannya banyak tentang bahayanya. Iya sih itu bagus, tapi nanti jangan-jangan itu gaya orang tua. Yang dipikirkan negatif, bahayanya. Terus biasanya kenapa sih banyak mikir bahaya? Karena terlalu mencintai diri, kata Aristoteles. Ya karena sudah dewasa, sadar untuk menikmati hidup, terus akhirnya sangat mencintai diri. Lemah harapan, ini gaya orang tua sudah, karena sudah mulai realistis. Saya seperti ini ya berarti tidak bisa lagi begitu. Beda dengan anak muda tadi, kondisinya apa ya mereka saja bisa lah Pak, tenang saja. Kalau orang tua biasanya tidak mungkin saya bisa, tidak kuat saya, itu gaya orang tua. Terus membanggakan masa lalu. Bicara dengan orang tua itu kalian harus sering-sering menyinggung betapa hebatnya mereka di masa lalu. Mereka sendiri juga begitu. Oh, zaman bapak muda dulu mesti ngono. Zaman ibu dulu itu mesti dibandingkan dengan masa mudanya mereka. Anak-anak hari ini apa gitu. Enggak kayak zaman saya dulu. Selalu begitu. Itu khas sudah orang tua. Kemudian biasanya lebih mampu mengendalikan diri. Ini bedanya dengan anak muda. Kalian yang ini kan muda-muda semua. Semoga tidak ada yang karakternya ini. Kalau ada berarti kalian mentalmu sudah mental orang tua. Sudah saatnya menikah. Sudah mulai setengah hati, peragu. Kalau diajak ngomong sinis, kalau dihutangi pelit, curiga terus, khawatir terus, membanggakan masa lalu, itu kalian sudah tua berarti. Ada lagi satu, ini orang prima, usia produktif. Jadi ini antara tua dan muda. Kata Aristoteles, antara tua dan muda itu orang ini percaya diri tapi tidak berlebihan. Tidak sembrono, tidak
asal curiga tapi juga tidak asal percaya. Hati-hati. Ia punya harapan tapi juga tidak loss. Ada juga kekhawatiran-kekhawatiran. Lebih tenang dan berani, dan biasanya ini puncak-puncak kondisi tubuh sehat. Ini usia produktif yang mungkin lebih bisa diajak berpikir logik, berpikir logos tadi, logika. Bisa ditunjukkan bukti-bukti faktual, bisa diajak bernalar. Ini khasnya usia produktif. Saya lanjutkan. Nah, menarik, beliau juga menjelaskan ada orang-orang tertentu dengan nasib baik bawaan. Ini juga harus kita pahami. Ini orang yang hidupnya enak, tapi karena bawaan. Yang pertama apa? Orang yang nasabnya baik. Lahir jadi keturunannya pejabat, lahir jadi keturunannya orang terkenal misalnya. Orang dengan nasib baik dari aspek keturunan itu biasanya kecenderungan itu ya berarti tidak selalu terjadi, tapi mudah punya karakter ini, yaitu lebih ambisius dan cenderung memandang rendah orang lain. Jadi orang yang dengan keturunan nasab yang baik itu biasanya merasa aku lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Dan biasanya lebih ambisius. Dia ingin setara atau mungkin melampaui nenek moyangnya yang dari keturunan yang dianggap mulia tadi. Gaya ini ya, jadi kalau kalian punya teman kok anaknya pejabat, anaknya orang hebat, itu ada karakter ini kata Aristoteles. Ada kecenderungan ambisius dan memandang orang lain lebih rendah. Ya mungkin tidak semua, tapi kecenderungan. Atau orang yang keturunan orang kaya. Orang yang keturunan orang kaya itu biasanya, kata Aristoteles, suka meremehkan orang lain dan sombong. Ya pantes lah ya kaya sombong gitu kan. Lumayan ada yang disombongkan. Jangan kayak kita wis rantu opo-opo sombong. Atau dia merasa punya segalanya. Apa sih yang aku tidak punya? Itu gayanya anak-anak yang kaya keturunan. Kemudian mengukur semuanya dengan kekayaan. Seolah-olah segalanya bisa dibeli. Alah, tenang saja, saya ada uang, kamu tidak usah sedih. Gayanya anak yang kaya sejak keturunan. Dan suka pamer biasanya. Anaknya orang kaya berarti. Ya kalau orang miskin mau pamer apa? Khas kata Aristoteles. Ini maksudnya apa? Untuk diperhatikan kalau kita mempersuasi kelompok-kelompok ini. Yang ketiga, orang yang lahir dari orang tua yang punya kekuasaan. Biasanya kata Aristoteles yang pertama apa? Dia ingin melakukan hal besar. Jadi ingin sekuasa orang tuanya, nenek moyangnya. Kita ini keturunan orang besar, mari melakukan hal besar. Kemudian biasanya secara tidak sengaja dia ingin juga bertanggung jawab. Ingin berkuasa juga, ingin menguasai. Mungkin di kalangan temannya, di kalangan sejawatnya itu dia gayanya sebagai yang ngatur, yang menguasai. Meskipun kalau tidak hati-hati jatuhnya bisa jadi arogan. Nah, kalian yang mungkin nanti berhadapan mempersuasi kelompok-kelompok ini, perhatikan karakter-karakter tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini menarik. Kata yang menjelaskan kekayaan tadi. Ada ilustrasi begini dari Aristoteles. Ketika Simonides sedang berdiskusi tentang kebijaksanaan dan kekayaan dengan istri Heron, dan dia bertanya padanya, mana yang lebih baik, menjadi bijak atau menjadi kaya? Dia menjawab, menjadi kaya. Sebab aku melihat
Banyak orang bijak duduk di depan pintu orang kaya. Ya ini saya sampaikan buat bahan kalian saja. Enak mana jadi orang kaya sama orang pinter? Ya mending jadi orang kaya katanya. Kata Simonides, kenapa? Banyak orang pinter yang tunduk di depan orang kaya. Berarti levelnya lebih tinggi orang kaya. Apa iya begitu? Ya anggap saja ini nasihat buat kalian. Kalau kalian pinter, ya jangan jual ilmumu, tetap utamakan kebenarannya. Ini juga ada quote yang menarik. Ada orang-orang, kata Sokrates, yang punya pikiran begini, tetapi orang-orang kemungkinan besar berpikir bahwa mereka bisa berbuat salah tanpa harus dihukum jika mereka adalah pembicara yang baik atau orang yang punya pengalaman dalam bidang litigasi, atau jika mereka punya banyak teman, atau jika mereka kaya. Ada orang-orang yang merasa kebal hukum, merasa kalau salah bisa tidak dihukum. Biasanya orang dengan punya satu dari 4 ciri ini. Yang pertama apa? Orang pinter ngomong. Orang pinter ngomong itu bisa bulet. Harusnya salah bisa jadi benar. Yang pertama, hati-hati dengan orang pinter ngomong. Yang kedua, orang yang punya pengalaman bidang litigasi. Jadi pengalaman di pengadilan, pengalaman tentang hukum, ngerti celah-celahnya, ngerti ya. Kayak pengacara misalnya, itu kan pengalaman di bidang litigasi. Dia tahu kalau ini tidak bisa dihukum, kalau ini itu. Orang kedua. Orang ketiga, orang yang temannya banyak. Ini juga biasanya merasa aman, apalagi temannya orang dalam semua. Itu bisa aman. Dan yang terakhir orang kaya. Orang kaya itu biasanya tenang saja, aman, ada masalah apa, bayar saja, beres. Nah, kata Aristoteles, ada orang yang punya mindset begini. Jadi kalau saya salah, tidak masalah. Biasanya 4 itu. Orang yang banyak omong, orang yang paham celah-celahnya hukum, orang yang punya banyak teman, atau orang kaya. Cuma ini kata Aristoteles, ini anggapannya, kecenderungan wataknya. Jadi mentang-mentang kaya terus kalian cenderung salah tidak apa-apa. Mentang-mentang ngerti hukum dan celah-celahnya kalian cenderung salah tidak apa-apa. Mentang-mentang pintar ngomong salah tidak apa-apa, nanti bikin alasan saja. Jadi ini beberapa ilustrasi dari bukunya. Detailnya bisa kalian baca. Nah, selanjutnya ada pertanyaan begini dari buku retorika. Apakah etis kita mengubah pesan agar lebih dapat diterima untuk audiens? Misalnya kita ingin menyampaikan kebenaran. Wah, ini kalau saya sampaikan, audiensnya mesti tidak setuju, mesti tidak nyampe. Padahal ini kebenaran yang mau saya bawa. Nah, ini kalau harus saya adaptasi, apa boleh kebenaran ini saya ubah demi agar bisa diterima oleh audiens? Jawabannya Aristoteles apa? Golden mean. Golden mean itu jalan tengah. Ini kan konsep etiknya Aristoteles yang nanti banyak berpengaruh juga di etikanya para filosof muslim seperti Imam Ghazali dan Ibnu Miskawat. Ya tengah-tengah, jangan ekstrim. Jadi ekstrim bagaimana yang dimaksud? Ekstrim pertama yaitu memberitahu orang hanya apa yang ingin mereka dengar. Kita jadi kaki tangannya banyak orang dan kita menyembunyikan kebenaran. Ini ekstrim. Ya meskipun mempertimbangkan audiens, ya jangan jadi kaki tangannya audiens, jangan jadi budaknya audiens.
Oh, audiens saya senangnya materi yang begini, sudah saya materinya ini saja, tidak usah yang gitu. Ini namanya menyembunyikan kebenaran. Ini ekstrim. Ada ekstrim satunya, yaitu mengabaikan audiens sama sekali. Tidak peduli keyakinan mereka, tidak peduli perasaan mereka, pokoknya ini kebenaran ya saya sampaikan. Tidak peduli mereka marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Ini juga ekstrim. Dari dua ekstrim ini, ambillah tengah-tengah. Sampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang baik, yang menarik mereka. Tegas tapi lembut. Ambil adaptasi yang sesuai. Jadi ya tidak kemudian sama sekali kita tidak peduli audiens, atau sama sekali kita tidak peduli kebenaran. Sampaikan kebenaran, sesuaikan dengan kapasitas dan situasi audiens. Ini yang disebut jalan tengah, golden mean. Jadi ini alat. Kalau kita berhadapan dengan situasi audiens yang kurang kompatibel dengan kebenaran yang akan kita sampaikan. Terakhir, di bagian-bagian belakang, Aristoteles banyak menjelaskan tentang gaya dalam menyampaikan kebenaran. Nah, beliau menyebut ini antara lain, ya saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Sampaikanlah dengan jelas dan tepat. Kemudian secara variatif, biar tidak membosankan. Secara alami, jangan dibuat-buat, karena kalau tidak alami, dibuat-buat, diilmiah-ilmiahkan, didalam-dalamkan, itu orang malah tidak percaya. Kata Aristoteles, yang alami sampaikan sesederhana mungkin, dengan kata-kata yang familiar, dengan keseharian. Kalau menggunakan metafor, ya ambil metafor yang sesuai, ambil analogi-analogi yang cocok. Karena kadang-kadang metafor yang tidak sesuai itu justru menyulitkan. Jadi, perumpamaan yang tidak nyambung itu bisa menyesatkan. Maka ambil metafor yang sesuai, dengan kalimat-kalimat sederhana, dengan kata-kata yang akrab dengan keseharian audiensnya, jelas, tepat, dan variatif. Kenapa harus variatif? Ya biar audiensmu tidak bosan. Dan ada orang ngomong itu balik-balik kata-kata itu lagi, ya itu orang bosan. Nanti kadang-kadang audiensnya ngitung, ayo nanti ngomong itu lagi, terus dihitung, wah sudah 20 kali dalam waktu 10 menit kata-kata yang sama. Itu kan membosankan. Jadi yang variatif. Ini gaya bahasa dalam penyampaian. Terus ada lagi, ini istilah saya saja ya, mati gaya. Jadi salah gaya, sehingga pesan tidak tersampaikan. Yang pertama apa? Kata Aristoteles, kita menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata, istilah beliau ya, kata majemuk, tapi yang salah guna, salah tempat. Jadinya tidak kayak orang ngomong, tapi kayak orang baca puisi. Jadi yang dicontoh di buku itu misalnya kalimat surga dengan banyak rupa, gitu kan, ya rasanya kayak baca puisi, audiensnya tidak paham. Bumi dengan gunung-gunung yang tinggi misalnya. Itu kan kalimatnya terlalu puitis. Nanti kalau terlalu puitis, audiensmu salah fokus. Nanti mereka tidak paham, paling ya tinggal ngomong cakep gitu nanti. Dia tidak nangkep pesannya, bolak-balik cakep aja. Jadi ini membuat mati gaya, dalam arti lo pesan kebenaranmu nanti jadi tidak tersampaikan. Yo heboh sih, rame sih, tapi tujuannya tidak kena. Yang kedua, terlalu banyak kata-kata asing. Ayo kalian harus paham audiensnya.
khutbah Jumat di desa yang terpencil, kalian pakai kalimat-kalimat filosofis. Bagaimana kita mengupgrade eksistensi kita sehingga jangan kasihan, pakai kalimat yang familiar dengan mereka. Jadi tidak harus pamer istilah-istilah keren yang bisa jadi tidak tertangkap esensi kebenaran. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, kadang-kadang orang menggunakan epitet. Epitet itu sebutan atau julukan yang tidak pada tempatnya, tidak cocok, atau terlalu sering, terlalu diulang-ulang. Itu juga sering menutupi kebenaran. Makanya dalam Al-Quran itu kita dilarang wala tanabazu bil alqab, dilarang memberi gelar-gelar yang buruk. Itu epitet yang tidak pada tempatnya. Wong mau ngajak orang pada kebaikan kok malah terus ngasih label audiennya, bapak ibu ini kan masih kafir semua, jadi iya, ya orangnya mental, tidak jadi fokus pada kebenaran yang kita sampaikan, tersinggung duluan. Jadi kalian kan masih mahasiswa, bau kencur, masih kayak gini kan menyakitkan, atau tidak cocok, tidak sesuai. Jadi ini yang harus hati-hati, membuat mati gaya atau terlalu sering. Ya sebenarnya cocok sih, ya memang masuk akal disebut begitu, tapi kalau diulang-ulang terus ya orang jengkel, bosan. Itu lagi. Nah ini juga harus hati-hati. Dan yang terakhir, metafor yang tidak sesuai. Jadi mengambil analogi, mengambil ilustrasi yang tidak cocok, itu membuat orang salah paham. Baik, saya kira itu untuk materi yang pertama. Nanti kita akan perdalam lagi retorika kita di bulan ini. Masih ada 4 materi lagi. Ini materi paling awal, paling dasar. Semoga teman-teman sedikit-sedikit sudah tahu gambaran, oh seperti itu retorika, termasuk nilai pentingnya untuk kita. Baik, saya kira itu ya, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Ketemu dengan filosof Stoik Cicero yang juga menulis buku tentang retorika. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.